Sebagai pengacara saya tidak bodoh. Pakai hati nurani dia, jangan ngomongin masalah hukum. Saya tuh disetrum gitu. Oh, ini terlambat bahwa Bapak udah meninggal. Selamat siang, pemirsa Antv. Jumpa lagi dengan saya, Yuanita Kristiani, di SOS seputar obrolan selebritis. 1 jam ke depan, kami akan hadirkan bintang tamu untuk mengulas sebuah topik secara mendalam, memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan klarifikasi atau hanya sekedar sharing. Dan Anda bisa sharing opini Anda lewat sosial media kami di Twitter, @SOS_Antv. Jangan lupa untuk mendapatkan tablet Bintang Indonesia edisi yang terbaru nih pemirsa ya. Topiknya juga menarik, ada yang lagi CLBK, ada Alisa Subandono dan juga Dude yang deg-degan menjelang hari bahagia mereka. Dapatkan informasi selengkapnya di tablet Bintang Indonesia edisi yang terbaru. Pemirsa, praktek pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi masih menuai kontroversi sampai dengan hari ini. Tiba-tiba muncul belasan orang yang juga mengaku adalah pasiennya UGB dan juga merasa dibohongi lewat praktek pengobatan yang pernah mereka alami. Bahkan kabarnya salah satu dari mereka ini mengalami kerugian sampai dengan ratusan juta rupiah dengan kondisi kesehatannya yang tak kunjung membaik. Berikut sedikit kami hadirkan cuplikan beritanya untuk Anda. Perkara yang membelit Ustadz Guntur Bumi yang akrab disapa UGB tampaknya masih akan terus berkelanjutan. Kemarin belasan orang yang mengaku korban pengobatan alternatif yang dilakukan UGB melaporkan Ustadz tersebut ke Polda Metro Jaya. Kita laporkan ya Ustadz Guntur Bumi dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya dengan korban yang berbeda pada saat laporan di Mabes Polri. Bahkan di salah satu korban ada yang sampai meninggal. Ya, jadi kami sangat berharap laporan di Polda ini sudah diterima, sudah dilihat oleh penyidik juga. Indikasinya adalah 378, 379A pelanggarannya, sehingga saya minta, kami tim pengacara minta agar UGB serius secara moral, jangan dulu ngomong soal hukum, secara moral korban sudah sebanyak ini, apa pertanggungjawabannya? Jangan juga ketemu pengacara yang hanya bilang laporkan Polda. Ramdan, ingat ini sudah ada korban makin banyak. Anda harus tanggung jawab juga. Pakai hati nurani dia. Jangan ngomongin masalah hukum. Pakai hati nurani. Ini ada yang sudah cacat. Di mana coba hati nurani kalian? Ya, jadi laporannya resmi ya di Polda Metro. Kemarin sudah dilaporkan di Mabes Polri. Sejumlah korban merasa telah diperlakukan, dibohongi atas pengobatan yang dilakukan UGB. Para korban merasa telah mengeluarkan biaya besar demi kesembuhan yang nyatanya tidak mengalami perubahan berarti. Anak saya sakit, ngamuk-ngamuk terus. Saya bingung kan, saya setel TV. Maksud saya tuh pengen dengerin ceramah lah biar hati dia tenang. Ternyata ada iklan kan dari Guntur Bumi itu. Dia bilang kan di situ sering marah-marah tanpa sebab, banting-banting barang. Dengan 500.000 rupiah ditanganin Pak Ustadz langsung dapat pengobatan herbal. Saya datang ke sana dengan bawa uang 500.000, itu juga boleh pinjem ya. Saya ke sana datang. Udah daftar 500.000. Ternyata begitu saya dimasuk ke ruangan ya, saya tuh disetrum gitu. Kayak disetrum gitu. Setelah itu dari kepala saya itu keluar seperti rambut tebel gitu. Kata dia bilang rambut genderuwo. Dia bilang ada kiriman. Jadi harus dia bilang, saya bilang harus korban. Saya bilang kan korban, kalau sapi saya nggak punya uang, tapi kalau kambing insya Allah nggak bisa Bu, mesti sapi karena ini udah parah. Di situ ada harga-harga ya, ada 25, 35, 50 sampai 100 lah gitu. Saya milih yang 35. Setelah 21 hari kan anak saya nggak sembuh, tambah ngamuk-ngamuk kan saya bingung. Tapi Pak Ustadz juga nggak hubungi saya kan, sedangkan sebelum uang ditransfer, telepon terus, saya sampai pusing kan gitu kan. Akhirnya begitu uang masuk saya nggak pernah ditelepon, jadi saya nggak pernah ditanganin, cuma uang masuk aja. Dan siang hari ini pemirsa, sejumlah tamu saya mengaku adalah merupakan pasien dari UGB, akan angkat bicara dan menceritakan bagaimana kronologisnya dari awal bertemu dengan UGB sampai dengan menjalani proses pengobatan tersebut. Tamu saya yang pertama ada Bapak Nur yang sudah ada di sini. Pak Nur, apa kabar? Terima kasih untuk waktunya, jauh-jauh datang dari Bogor ya Pak ya, hadir ke SOS, terima kasih banyak. Pak, jadi yang berobat ke UGB ini adalah siapa? Adik yang nomor 3. Adik nomor 3 ya. Itu pertama kali melihat bahwa UGB ini ada praktek pengobatan itu lihat di mana Pak? Saya ngelihat dari salah satu stasiun TV. Waktu itu pagi hari, kurang lebih sekitar hari Kamis, kurang lebih kayak dia. Kami ke sana kurang lebih 4 sampai 5 hari. Oke. Aku ke sana sama ibu, sama adik yang sakit, kami bertiga.
Oke, itu sebelum ini proses pertama kali Bapak berobat mendatangi kliniknya si UGB ini kapan, Pak? Hari Kemisnya. Tanggal? Tanggal 14-nya kurang lebih. Tahunnya? Tahun 2013. Oh, berarti tahun lalu ya. Oke, kemudian penyakitnya apa, Pak? Penyakitnya kayak semacam terindikasi atau diindikasi dengan santet maupun stres lah begitu ya. Oke, yang mengatakan diindikasi adik Bapak ini kena santet itu siapa? Bapak sendiri atau UGB? Dengan UGB-nya juga. Sebelum Bapak berobat, Bapak sudah mengindikasikan juga adik Bapak kena santet? Betul. Oke, jadi karena Bapak ini merasa adik Bapak kena santet, kemudian Bapak bawa adik Bapak ke UGB. Betul. Dan UGB juga mengatakan bahwa adik Bapak ini ada indikasi kena santet. Betul. Gitu ya. Nah, kabarnya juga ini Pak Nur ini juga salah satu pasiennya UGB yang mengeluarkan uang itu sampai dengan ratusan juta rupiah. Kita akan cari tahu, selain satunya SOS segera kembali untuk Anda.